Felipe Klauski bab 2629 sampai bab 2640. Bab 2629-2630. Dini hari berikutnya, jet pribadi berhenti di Bandara Riverdale. Felipe dan Adas turun dari pesawat dan naik mobil khusus yang telah disiapkan Theo Xander, dan langsung menuju Istana No. 1. Seluruh jalan kota Riverdale berada di bawah darurat militer. Dalam 10 menit, Felipe kembali ke Istana No. 1, dan Martha dan Charles sedang duduk di aula saat ini. Mata Martha merah ketika dia menangis, dan Charles berjalan cepat-cepat. Jangan menangis lagi, apa gunanya menangis? Jika bukan karena kecerobohanmu, bisakah beras diambil? Charles belum menutup matanya sejak semalam. Martha terus menangis dan berkata, ini tidak bisa disalahkan pada saya. Di mana saya tahu bahwa seseorang akan mulai dengan Mila kami. Jika Felipe memprovokasi seseorang di luar, yang akan mulai dengan Mila. Cukup. Apakah kamu masih menyalahkan Felipe? Jalan napas nasional Jiang. Martha juga gugup dan khawatir. Dia mengatakan ini, dan dengan cepat bertanya, orang tua, jika Anda mengatakan Felipe kembali nanti, akankah Anda menyalahkan saya? Charles mendengus dingin dan berkata, kamu masih punya wajah untuk ditanyakan. Felipe akan kembali nanti. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Bahkan jika kamu bersujud, kamu harus membiarkan Felipe memaafkanmu. Kamu juga mengerti bahwa sekarang menantu kita dapat bukan orang biasa. Martha dianiaya dan mengangguk dengan penuh semangat, berkata, saya tahu, Anda harus membantu saya mengatakan hal-hal yang baik, saya tidak bermaksud. Secara kebetulan, pada saat ini, Felipe buru-buru berjalan ke aula. Tanpa memasuki pintu, saya mendengar suara Martha dan Charles. Menantu, kamu akhirnya kembali, aku salah, itu semua kecerobohanku. Begitu Martha melihat Felipe muncul di pintu, tanpa sepatah kata pun, dia bergegas dan mengambil tangan Felipe untuk mengakui kesalahannya. Charles berdiri di samping, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata, Felipe, jangan salahkan ibumu. Meskipun dia salah dalam hal ini, dia tidak tahu bahwa dia akan membiarkan Mila diambil. Felipe melirik Martha dengan dingin, dan tidak bermaksud mengejar apapun. Bagaimanapun, Martha hanyalah orang biasa, tetapi keluarga sang mengambil Mila. Kirim surat kepada saya. Felipe berkata dengan dingin. Martha buru-buru mengambil surat dari meja kopi dan menyerahkannya kepada Felipe, surat itu ada di sini. Saat itu, saya hanya berbalik dan mengobrol dengan saudara perempuan saya. Mila diambil, dan saya mengejarnya, tetapi pihak lain pergi, saya sama sekali tidak bisa mengejar ketinggalan. Seseorang mengirimi saya surat ini nanti, janganlah kita panggil polisi, kalau tidak Mila akan mengancam jiwa. Felipe membuka amplop dan melirik beberapa kali, itu tidak lebih dari sebuah tantangan dari keluarga Sang. Dia mengancam dirinya dengan Mila dan pergi ke keluarga Sang selama 3 hari. Setelah menghapus kemarin, hanya ada 2 hari lagi. Setelah membaca isi surat itu, wajah Felipe menjadi lebih dingin, dan dia berbalik ke Theo Xander yang berdiri di pintu, segera gerakkan staf dan pergi ke keluarga Sang Utara. Ya, Tuan Klauski. Theo Xander melakukan kontak dengan Felipe ketika dia kembali dari luar negeri dan turun dari bus. Pada saat ini, dia menelepon lagi, dan dalam 10 menit, puluhan daben hitam dan kendaraan komersial berhenti di pintu masuk Istana No. 1. Di dalam mobil, ada hampir 100 penjahat berjas hitam dengan kacamata hitam berurutan. Pada saat yang sama, Felipe juga memutar nomor telepon George Thomas di lobi, dan berkata dengan suara dingin, transfer 4 tim ke keluarga Sang di utara, saya ingin mendarat, laut dan udara. Di akhir telepon, George Thomas, yang saat ini mengelola bisnis Klauski, juga terkejut dan dengan cepat berkata, Tuan muda, apakah Anda yakin ingin mentransfer begitu banyak penjaga? Felipe berkata dengan sangat serius, 10 menit, biarkan mereka semua berangkat. Ya, Tuan muda. George Thomas tidak ragu, dia mengaturnya dengan cepat. George Thomas menerima pemberitahuan tadi malam tentang penangkapan nona muda dan terus mendesak di dalam keluarga Klauski, karena takut cabang. Dalam hal ini, mungkin cabang akan bergabung. Dengan cara itu, segalanya menjadi merepotkan. George Thomas segera memutar garis dalam kam pendampingnya dan memerintahkan, Tuan muda itu memerintahkan, mengerahkan 4 tim laut, darat dan udara, dan pergi ke keluarga Sang Utara. Tidak salah. Iya. Jagalah base camp dan segera gerakkan. Dalam 3 menit, pengawalan di tanah itu mengumpulkan 100 orang, bersenjata lengkap, dan semuanya adalah pengawal paling elit dari keluarga Klauski. Di laut, 5 kapal pengawal dikerahkan, dan semua majalah terisi, dipenuhi ombak, dan langsung menuju pelabuhan kota Beiding tempat keluarga Sang Utara berada. Bandara keluarga Klauski, 4 pejuang, juga tiba-tiba meluncur ke udara, membuat suara gemuruh, seperti Raja Wali yang menghantam langit, terbang ke Dingcheng Utara. Melihat kembali ke Felipe,
dia meninggalkan villa dan duduk langsung di pintu Maibah, langsung menuju ke keluarga Sang Utara. Adas mengikuti secara alami. Untuk sesaat, angin dan awan berhamburan ke utara kota. Dan pada saat yang sama, Dingcheng Utara, Utara. Ini adalah kota yang luas dan modern, meskipun tidak sejahtera dan kaya seperti Upper Creek, ini juga merupakan kota tingkat kedua. Beiding City, mengandalkan tempat terbuka, duduk di 4 pelabuhan, bisnis perdagangan laut sangat panas. Selain itu, kota Beiding dikelilingi oleh pegunungan dan kaya akan sumber daya mineral. Di kota Beiding, ada 5 keluarga besar, keluarga Sang, yang tidak ada duanya dan menguasai setengah dari sumber daya mineral dan pasar pelabuhan di kota Beiding. Sisanya dibagi rata di antara keempatnya. Oleh karena itu, keluarga Sang ada di kota Beiding, ia memiliki hak dan otoritas mutlak. Seluruh 5 provinsi utara juga dihormati oleh 10 klan teratas. Keluarga Sang adalah beberapa klan teratas, oleh karena itu, kekuatan keluarga Sang sangat besar. Apalagi keluarga Sang memiliki suara tinggi di dunia alien. Dunia sekuler dan dunia asing para murid sepenuhnya adalah tuan. Selama hampir 100 tahun, tidak ada seorang pun di keluarga Sang berani yang berani. Saat ini, desa pegunungan terbesar di kota Beiding megah dan mewah, dengan balok dan lukisan berukir. Banyak patung arsitektur di dalam villa adalah barang antik. Di villa, lukisan dan kaligrafi yang tergantung di dinding juga merupakan barang antik, pameran di sudut juga barang antik. Mata penuh kemewahan dan kemuliaan. Salah satu barang antik yang disajikan ke museum ini akan menarik perhatian dunia. Tapi sekarang, mereka ditampilkan di keluarga Sang Mountain Villa. Seluruh villa juga dijaga ketat, dengan beberapa tim pengawal berpatroli bola-balik. Dan di sekitar villa, ada beberapa murid dan orang asing. Tugas mereka sangat sederhana, untuk menjaga diam-diam dan membayar 10.000 sehari. Ini adalah kekayaan keluarga Sang. Di aula villa, ada sosok agung duduk saat ini di tengah-tengah kursi taisi, terlihat megah, mengesankan, dan serius, melihat personil inti keluarga Sang di kedua sisi di bawah. Apa jawaban dari villa Gunung Chaofeng? Sang Zenkun bertanya dengan dingin. Di bawah, salah satu tuan keluarga Sang menjawab, arti dari pemilik, Jiang Li, marilah kita cepat-cepat melepaskan gadis kecil itu, kalau tidak, dia akan datang ke pintu secara langsung. Bab 2631-2632. Sang Zenkun terkekeh dan berkata, Jiang Li, hehe, dia sangat berani. Saya ingin melihat apakah dia berani bekerja melawan keluarga Sang saya untuk anak yang bau. Bagaimanapun, Sang Zenkun berkata kepada pria parubaya itu, katakan saja apa yang saya katakan, Bung, jangan lepaskan. Keluarga Sang saya, tolong undang Jiang Li Jiangzuang, datang untuk menjadi tamu. Ini. Orang tua dari keluarga Sang tampak agak ragu-ragu saat ini dan berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menjawab seperti itu? Lagi pula, itu adalah Jiang Li, pemilik villa Gunung Shaofeng. Jika dia benar-benar mengganggunya, mungkin akan merugikan keluarga Sang dan villa Gunung Tianlong. Sang Zenkun mendengus dan berkata, hanya Jiang Li, keluarga Sang saya tidak akan takut padanya. Orang tua dari keluarga Sang mengangguk dan berkata, saya akan menjawab sekarang. Dalam sekejap, suasana di aula menjadi dingin. Melihat lelaki parubaya itu meninggalkan aula, 7 atau 8 anggota inti keluarga Sang duduk, seorang lelaki parubaya dengan hidung canggung, wajah kurus, dan rambut abu-abu, berkata, pemilik rumah, saya pikir saudara ketiga juga bingung lagi pula, saya masih takut pada anak tua Jiang Li. Tapi di sini adalah Dingcheng Utara, batas keluarga Sang saya, dia tidak berani membawa seseorang masuk. Sang Zenkun mendengar kata-kata itu dan berkata sambil mencibir, Jiang Li, hehe, aku akan menunggunya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bertanya, apa yang terjadi di Riverdale? Salah satu dari mereka menjawab, pulanglah. Menurut berita dari mata-mata kami di Riverdale, anak Felipe sudah kembali. Beberapa orang melihat bahwa dia keluar kota, dibandingkan dengan kesalahan keluarga Sang saya. Sang Zenkun menamparkan dengan marah pada sandaran tangan kursi taisi, dan berkata dengan suara yang dalam, mengakui itu. Seorang anak lelaki yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian, bunuh aku lagi, aku harus memintanya untuk membayar kembali darahnya. Berikutnya adalah pertemuan keluarga-keluarga Sang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi beberapa keluarga Sang untuk bergegas masuk dengan memar dan berlutut langsung di tanah, sambil berteriak, pemilik rumah, ada yang salah. Jiang di Zaofeng Mountain Villa. Silahkan masuk. Ledakan. Sang Zenkun bangkit dengan marah dan menghancurkan kursi taisi di bawah tangannya dengan tangannya. Dia berteriak dengan marah, apa? Jiang Li berani masuk ke rumah Sang saya. Sombong. Pria tua itu akan menemuinya secara pribadi. Setelah minum, Sang Zenkun menggelengkan lengan bajunya dan membawa seseorang dari keluarga Sang ke alun-alun kecil di luar aula. Di sini, itu adalah lapangan kompetisi keluarga Sang, dan juga sebuah platform untuk dialami anak-anak keluarga Sang.
Pada saat ini, sosok tinggi berdiri dengan tangan negatif, penuh vitalitas, penuh semangat, berdiri di kejauhan, menatap keluarga Sang yang berjalan keluar pintu dengan dingin. Sang Zenkun melangkah keluar dari meteor, ditutupi dengan dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk pakaian polos Jiang Li, marah dan berkata, Jiang Li. Halo pemberani, ini adalah batas keluarga Sang saya. Anda berani masuk ke rumah saya Dor, jangan kau anggap Sang Zenkunku di matamu. Teriakan ini, seperti guntur, mengejutkan seluruh villa gunung keluarga Sang. Di belakang Sang Zenkun, berdiri sejumlah besar keluarga Sang. 7 tuan dari keluarga Sang, sekarang hanya ada 6 yang tersisa. Ini juga pertama kalinya Jiang Li masuk ke villa, dan berlari langsung dari retretnya, semua berhenti di depan Jiang Li. Jiang Li, salah satu pemilik pendiri Chaofeng Mountain Villa. Ada desas-desus bahwa dia adalah seorang murid di daerah ke-6, dan bahkan lebih banyak dikabarkan bahwa dia telah berhasil melangkah ke ranah raja murid di daerah ke-6. Singkatnya, Jiang Li adalah legenda, karakter yang tidak bisa diremehkan. Dunia alien murid selatan yang hebat selalu didukung oleh Jiang Li untuk berperang melawan dunia alien seluruh murid utara. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, para murid selatan telah diasingkan, dan talenta sedang sekarat. Jiang Li berdiri dengan tangannya yang acuh tak acuh, memandang ke atas amarah yang berapi-api di hadapan Sang Zenkun, dan berkata, Sang Master, aku hanya punya satu kalimat, lepaskan. Sang Zenkun mengendus dan berkata, Jiang Li, menurut kata-katamu, aku akan membebaskan Sang Zenkun. Putraku Sang Long meninggal di Chaofeng Mountain Villa, kamu sebagai Chaofeng Mountain Villa bukan saja pemiliknya gagal menangkap si pembunuh untuk keluarga Sang saya, tetapi sekarang ia masih secara terbuka membela si pembunuh. Apakah ini aturan di selatan Anda? Jiang Li berkata dengan acuh tak acuh, Sang Long tidak sebagus yang lain. Dia telah memprovokasi secara proaktif. Brother Klauski telah meninggalkan tangan, tetapi Sang Long tidak tahu bagaimana harus bertobat dan diam-diam dibunuh. Dia dibunuh oleh Brother Klauski. Ada apa? Omong kosong. Sang Zenkun berteriak dengan marah, putraku Sang Long meninggal di Villa Gunung Feng Feng Anda, dan meninggal di tangan Felipe, dan Master Perlindungan Keluarga Sang saya, Bilao, juga meninggal di tangan anak itu. Kedua kehidupan ini adalah Anda. Pernyataan Jiang Li dapat dihapus. Jiang Li mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, berkata, Tuan Sang benar dan salah, dan dia berdedikasi untuk melindungi anak-anakmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi, untuk alasan apapun, kemalangan tidak buruk bagi istri dan anak-anaknya. Tuan Sang juga diminta untuk membiarkan gadis kecil itu pergi. Saya akan mengurus sisanya, Jiang Li sendiri. Mendengar ini, alis Sang Zenkun terpelintir, dan ada sedikit rasa dingin yang mencurigakan di sudut mulutnya, mengatakan, Jiang Li, Anda bertekad untuk melindungi anak Felipe itu. Mengapa? Ia adalah penyihir di selatan Anda selama 1 abad. Sang Zenkun menerima berita itu pada waktu itu. Anak ini bernama Felipe bisa mengalahkan Sang Long dengan satu gerakan dan memenggal kepala yang lama. Itu pasti jenius yang langka. Dapat dimengerti bahwa Jiang Li membelanya dengan cara ini. Tuan Sang, aku datang sendirian, cukup untuk melihat ketulusanku, tolong lepaskan. Jiang Li tampak acuh tak acuh dan berdiri di atas bahunya. Dia memiliki gaya generasi empu. Sang Zenkun tersenyum 2 kali dan berkata, ingin membiarkan saya membuat orang, ya, mari bertarung. Lagi pula, Sang Zenkun membuat janji langsung di tempat tes, dan menunjuk ke arah Jiang Li, minum dari atas, hari ini, jika Jiang Li mengalahkan saya akan membiarkannya pergi. Tetapi jika Anda kehilangan Jiang Li, haha, Chaofeng Villa akan mengubah nama keluarganya menjadi Sang Nanti. Berani datang. Jiang Li mengerutkan kening, menatap Sang Zenkun yang berdiri di atas panggung, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, karena keluarga Sang terutama berkelahi, maka mereka akan bertarung. Setelah semua, Jiang Li memimpin dan mengambil langkah-langkah langsung. Untuk sementara waktu, di sekitar bangku tes, dikelilingi oleh keluarga Sang. Oh, seorang Jiang Li, berani memprovokasi tuan keluarga Sang kami, benar-benar luar biasa. Tidak, ini Beiding City, bukan Chaofeng Villa. Pemilik rumah telah mengajarkan pengajaran kehormatan 3 raja murid, dan kekuatannya telah lama menjadi murid puncak dari wilayah ke-6. Apalagi, aku mendengar bahwa pemilik rumah telah mencapai tingkat raja murid, tetapi tidak pernah diumumkan. Ada banyak diskusi di antara para penonton, mereka semua adalah anggota keluarga Sang, dan mereka secara alami meremehkan Jiang Li. Jiang Li datang sendirian hari ini, hanya tidak ingin mengganggu keseimbangan dunia aneh para murid. Di atas panggung, Sang Zenkun memandang Jiang Li di atas panggung dan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, Jiang Li, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan, Anda bukan lawan saya. Jiang Li tersenyum ringan dan tenang, berkata, saya tidak tahu sampai saya berkelahi. Bab 2633-2634. Begitu suara Jiang Li jatuh, Sang Zenkun meraung dan meninjunya. Dalam sekejap, keduanya bermain di bangku tes.
Keduanya menahan kekuatan mereka dan saling mencoba. Setelah semua, sekali pertempuran penuh, seluruh keluarga Sang Mountain Villa tidak tahan mereka pun terpisah. Sang Zenkun mundur 2 langkah, dan Jiang Li berdiri dengan tenang, matanya berkedip dengan acuh tak acuh. Alis Sang Zenkun berkerut, matanya semakin dingin, menatap Jiang Li yang damai di seberangnya, dan berkata dengan dingin, Anda telah mengambil langkah itu. Jiang Li mendengar itu, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia berkata, Tuan Sang, penglihatan yang bagus. Berbicara, Sang Zenkun mengerutkan kening, tetapi dia tidak berharap bahwa Jiang Li benar-benar memasuki level itu di depannya. Penuh kebencian. Ini keji. Haha. Sang Zenkun mengepalkan tangannya dengan erat, mencubit biru besi, dan kedinginan di wajahnya semakin kuat. Dia berkata, Jiang Li, bagaimana jika kamu mengambil langkah itu? Ini adalah keluarga Sang, dengan 6 perawat keluarga Sang saya tuan dari klan dan pembuluh darah naga bawah tanah, aku sudah tak terkalahkan. Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi terlalu jauh. Gadis kecil, aku tidak akan membiarkan pergi. Anak itu bernama Klauski, aku akan membunuhnya. Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Sang, aku di sini bukan untuk membuat permusuhan denganmu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga Sangmu. Felipe bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah kamu provokasi, belum lagi putrinya. Jika keluarga Sang ingin terus berbasis di Beiding City, saya segera melepaskan gadis kecil itu dan meminta maaf kepada Felipe. Mungkin, masih ada sedikit kehidupan. Mendengar kalimat ini, Sang Zenkun segera berteriak dengan marah, Jiang Li, apakah Anda menakuti anak saya? Saya Sang Zenkun. Pemilik keluarga Sang, salah satu dari 3 pemilik utama Tianlong Mountain Villa. Melangkah di bawah kaki Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda sendirian, Anda dapat menopang murid asing di seluruh selatan? Delusi yang menyedihkan. Karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka salahkan pria tua itu tanpa ampun. Minum. Sang Zenkun menjerit, dan tiba-tiba ada tekanan energi manik yang tak berujung pada tubuhnya. Dalam sekejap, di belakang Sang Zenkun, ada naga hijau terwujud. Naga hijau ini, mata merah darah, jenggot naga ran-ran, skala biru, beberapa ratus meter, naik ke langit, naga Yin mengaum. Mengaum. Naga hijau yang kosong tiba-tiba berdiri di atas kepala Sang Zenkun, keran besar dengan mulut besar berisi darah dan sepasang mata merah menatap Jiang Xiao, yang berada di sisi berlawanan dari bangku tes. Lao Jiang Li. Takdir. Sang Zenkun mendengus, mengangkat tinjunya langsung, dan bergegas ke Jiang Li. Jiang Li melihat itu, alisnya berkerut, berpakaian putih seperti salju, merentangkan tangannya, dan berjuang dengan Sang Zenkun. Dalam sekejap, seluruh bangku tes hancur oleh energi manik dari keduanya. Keduanya langsung menabrak langit dari tanah, dan mereka semua menggunakan trik seluruh langit adalah fluktuasi energi yang indah. Di atas tanah, keluarga Sang menatap kedua pria yang terjebak dalam perkelahian jarak dekat di udara, dan mereka kagum. Tanpa diduga, Jiang Li di Chaofeng Villa begitu kuat. Oh, bagaimana dengan itu? Pemilik rumah kita tidak terkalahkan. Ketika naga biru lahir, siapa yang berani bertarung? Kekalahan Jiang Li. Kali ini, aku akan menenangkan situasi di selatan dan segera datang. Namun, di atas tanah, keenam tuan dari keluarga Sang tidak berpikir begitu. Mereka saling melirik, dan mereka menemukan keduanya bertarung di langit, siapapun yang menang atau kalah. Jiang Li, yang telah menerobos ke titik itu, dia telah ditahan. Meskipun pemiliknya galak sekarang, dia ingat semangat pembuluh darah naga di bawah keluarga Sang pada waktu itu, dan secara paksa meningkatkan wilayah kekuatannya. Dengan cara ini, hasilnya jelas. Jadi, hampir secara instan, keenam orang ini pergi bersama. Pemilik rumah, mari kita bantu menangkap Jiang pencuri bersama-sama. Sikat-sikat. 6 Changhong naik ke udara, bergabung dengan medan perang, dan segera melancarkan serangan ofensif terhadap Jiang Li. Meskipun Sang Zenkun tidak mau, dia hanya bisa menerimanya dalam situasi saat ini. Oke. Bawa Jiang Li dan darah ke selatan. Sang Zenkun mendengus, dan ketujuh dari mereka segera bergabung untuk mengepung Jiang Li. Jiang Li melihat ke bawah, mengawasi 7 orang dari pengepungan, dan terus bertemu. Pada awalnya, dia bisa bertahan, tetapi di belakang, Jiang Li menjadi lebih sulit untuk bertarung. Beberapa kali, ia mengenai trik membunuh lawan, dan pakaian putih di tubuhnya ternoda darah. Jiang Li. Ambil saja tanganmu dan tangkap, kalau tidak, orang tua itu akan memotongmu. Sang Zenkun tampak dingin dan mendengus. Jiang Li dikelilingi oleh 7 orang ini dengan cibiran di sudut mulutnya, dengan lambaian tangannya, pita merah menyala tiba-tiba melesat dari kejauhan. Pedang unicorn berwarna api dipegang oleh Jiang Li di tangannya. Dia mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah Sang Zenkun dengan marah, dan berteriak, hari ini, Jiang Li saya, dengan mayat ini, memenggal keluarga Sang Anda, harapan tahun lalu Brother Loveless, menenangkan utara dan selatan. Hahaha.
Sang Zenkun tertawa di langit dan berkata, Jiang Li, kamu selalu bingung. Loveless Haoying sudah lama meninggal. Keinginan terakhirnya hanya omong kosong. Para murid adalah orang luar, cepat atau lambat kita menjadi bagian dari keluarga sang kita. Karena Anda sekarat untuk mati, maka salahkan orang tua itu karena kejam. Dengan teriakan, Sang Zenkun mengorbankan tangannya, merentangkan tangannya dengan keras, dan kemudian menjalin trek yang tidak jelas. Di belakangnya, di awan gelap, guntur, dan bayangan naga biru besar, membengkak di awan, dan kemudian tiba-tiba menunjukkan keran berdarah besar, melolong ke arah pedang kecil yang menahan Jiang Li di udara. Gemuruh. Hukuman guntur setinggi langit, seperti badai, menyapu Jiang Li. Jiang Liong melotot, pedang api kilin di tangannya, memotong ke arah langit. Berdengung. Gas pedang merah besar yang berapi-api berubah menjadi unikorn api besar yang sangat besar, langsung naik ke langit, menghadap ke badai, dan menggigit naga biru. Ledakan. Sepanjang hari, hilang penglihatan. Api unikorn dan naga hijau terperangkap dalam pertempuran di langit. Tekanan energi mengerikan, melampiaskan kemana-mana saat ini, seluruh langit, awan gelap bergulir, seperti akhir dunia. Melihat fluktuasi energi merah dan biru yang bergejolak di awan, sepertinya langit jatuh. Di tengah langit, Sang Zenkun dan 6 tuan klan lainnya telah menyerang Jiang Li. Untuk sesaat, di sini jatuh ke pertempuran terburuk. Dalam radius 5 mil, mereka semua adalah energi katarsis dan kekuatan penguasa. Mendadak. Ledakan besar, bergema di seluruh dunia. Di atas langit, naga hijau itu benar-benar menghancurkan api unikorn. Dan Jiang Li juga menabrak trik membunuh 7 orang, turun dari langit, seperti peluru, dan dengan cepat jatuh ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang besar yang dalam menabrak tanah. Asap menyebar dan Jiang Li ternoda darah di pakaiannya yang sederhana. Dia memegang pedang unikorn darah di tangannya dan memelototi 7 orang di langit. Sang Zenkun berdiri di udara, menunjuk dengan marah pada Jiang Li di atas tanah, dan berteriak, Jiang Li, jangan berlutut untuk mati. Bab 2635-2636. Dengan teriakan kemarahan, Sang Zenkun mengangkat tangannya yang besar, dengan tekanan energi manik di telapak tangannya, dan menekan ke arah Jiang Li di atas tanah. Di belakangnya, hantu naga biru yang solid berkomunikasi dengan roh pembuluh darah naga bawah tanah, dan ternyata secara langsung, mengungkapkan tubuh besar, seperti Raja Naga di atas 9 hari. Deru naga mengaum dan menakuti semua arah. Jiang Li mengangkat pedang unikorn di tangannya dan mengarahkan jari-jarinya ke langit, untuk menahan tekanan energi Sang Zenkun. Tapi, 6 tuan lainnya dari keluarga Sang, tuan dari klan, ditembak bersama. 7 balok energi yang kuat semuanya dilepaskan dan dibombardir di atas Jiang Li. Energi Jiang Li dilepaskan, membentuk lapisan topeng energi, dan pedang raksasa itu sulit. Namun, setelah semua, 1 orang kalah dari 7, dan dia dikalahkan. Akhirnya, klik. Pedang unikorn api, di bawah tekanan 7 tekanan energi, langsung runtuh dan hancur. Dan 7 sinar energi menghantam Jiang Li dalam sekejap, seperti gunung dan gunung, menekan kepala Jiang Li. Jiang Li berlumuran darah di pakaian putihnya, wajahnya merah, dan tangannya dalam posisi mendukung langit, membawa 7 tekanan energi dari langit. Namun, di hadapan energi dan tekanan reguler dari 7 orang, Jiang Li hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Ledakan. Dia berlutut langsung di tanah dengan 1 kaki, dan lututnya tenggelam jauh ke tanah. Namun, Jiang Li mempertahankan posisi berlutut dengan 1 lutut, dan kemudian meraung, nadinya meledak, seperti seekor naga, dan dia berdarah. Dia membawa 7 tekanan energi di atas kepalanya dan berdiri lagi dari tanah. Setelah melihat ini, Sang Zenkun meraung, Jiang Li, kamu mencari kematian. Jika kamu berlutut, kamu tidak akan mati. Hahaha. Langit yang memekakkan telinga dan menjerit meraung dari mulut Jiang Li. Dia berkata, Jiang Li, pemilik Chao Feng Mountain Villa, mewakili seluruh murid-murid selatan. Saya, Jiang Li, dapat memotong darah dan aliran, tetapi jangan berlutut Anda, Sang Zenkun. Berdarah, postur naga dan harimau sendiri. Sang Zenkun, aku ingin orang tua itu berlutut untukmu, hanya mati. Sang Zenkun berseru dengan marah, Lao Jiang Li, ini adalah permintaanmu untuk kematian, tidak ada kebencian pada orang lain. Aku harus melihat, kapan kau bisa tahan. Begitu suara itu jatuh, Sang Zenkun mengangkat tangannya yang lain, dan membuat marah Jiang Li. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, keluarga Sang saya, lakukan yang terbaik untuk menekan Jiang Li tua ini, biarkan dia berlutut. Untuk sementara waktu, semua orang kuat dari keluarga Sang bangkit dan hidup di tanah, semua memainkan aturan energi mereka sendiri, dan Jiang Li marah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh villa gunung keluarga Sang dipenuhi dengan semua jenis energi dan kekuatan biasa. Dalam jarak 10 mil, burung-burung dan binatang buas semuanya runtuh.
Tekanan energi yang agung ini cukup untuk menyamai pukulan penuh dari Raja Murid Distrik ke-6 di masa jayanya. Jiangli, berbahaya. Old Jiangli, berlutut atau tidak? Sang Zenkun mendengus, matanya penuh dengan niat membunuh. Jiangli berjuang untuk menahan tekanan energi dari semua sisi, dan lututnya mulai perlahan jatuh. Darah di hidung dan sudut mulutnya terus mengalir. Di bawah tekanan seperti itu, organ-organ internal Jiangli telah sangat rusak dan rusak. Bahkan jika itu tidak mati, itu adalah cacat besar. Sang Zenkun. Jiangli berlutut, dan aku tidak akan pernah berlutut padamu, orang tua serigala yang ambisius. Jiangli mendengus. Sang Zenkun mendengar bahwa mata si pembunuh pasti akan muncul, dan berkata dengan marah, kalau begitu kamu mati. Mengaum. Mendengar Long Xiao, Sang Zenkun mengorbankan taktiknya dan memukul Jiangli. Hantu Qinglong besar menukik langsung, membuka piring darahnya, dan menggigit Jiangli. Naga hijau seperti itu turun dari langit seperti denda. Dalam 10 mil dari seluruh lingkaran, ada raungan naga hijau, yang memekakkan telinga dan tuli. Mata Jiangli berbalik, dan ada sedikit kelegaan di matanya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, maaf, Brother Klauski, gagal menyelamatkan putri Anda untuk Anda. Bagaimanapun, Jiangli menutup matanya dan siap mati. Namun, pada kesempatan yang luar biasa. Sosok tampan, tinggi tiba-tiba berjalan di belakang Jiangli, mengambil satu langkah pada satu waktu. Tuan Jiangli, terima kasih banyak. Saya akan mengurus sisanya. Mendengar kalimat ini, Jiangli tiba-tiba membuka matanya dan melihat dirinya mendekat. Saya tidak tahu kapan ada punggung yang tinggi. Muda dan tampan. Dia berdiri dengan tangan negatif, kuat, dan di antara kedua tangannya, pedang unicorn api yang pecah di tanah tiba-tiba membeku satu persatu, dan berkumpul kembali menjadi pedang, dan kemudian memegang di tangannya, naga hijau berteriak ke arah langit, pedang. Api besar unicorn naik ke udara, dan tubuh dengan cepat ditutupi dengan lapisan baju besi emas, langsung membuka cakarnya, meraung dan meraih kepala naga-naga biru besar, dan kemudian menggigit 7 inci kepala naga. Mengaum. Tiba-tiba, langit meraung, naga biru membengkak, dan melarikan diri, dan api unicorn ditutupi dengan baju besi emas, di langit, dengan sengit bertarung di awan. Di tanah, kemunculan tiba-tiba sosok itu, ketika dinaikkan, memotong semua tekanan energi. Membunuh. Suara dingin ini dengan cepat menyebar ke seluruh villa gunung keluarga Sang. Aura yang kuat dan mematikan. Bahkan Sang Zenkun gemetar, dan dari sosok lurus itu, dia merasakan niat membunuh seperti lautan luas. Anak laki-laki yang berani, siapa kamu? Berani membobol villa gunung keluarga Sangku, kamu mencari kematian. Sang Zenkun tenang dengan cepat, wajahnya memadat, menunjuk sosok di tanah, berteriak. Pada saat itu, sosok yang berdiri di depan Jiangli tertawa dan berkata, Felipe, datanglah ke perjanjian. Mendesis. Ketika Felipe menyebut namanya, seluruh keluarga Sang terkejut. Apakah dia Felipe? Dia yang membunuh Tuan Sanglong dan Biping Felipe. Anak muda yang baik. Dan, sangat kuat. Dia baru saja memecahkan trik tuannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa, di hadapan tekanan energi dari begitu banyak tuan, dia benar-benar bisa bertarung melawan Jiang Lizuang. Sang Zenkun mendengar bahwa seluruh orang itu sangat marah, dan kemudian berteriak, kamu Felipe. Bagus. Datang hari ini untuk mati, orang tua itu akan memuaskanmu. Felipe mengangkat alisnya dan menatap Sang Zenkun. Dia berkata dengan suara dingin, aku membiarkan putriku pergi. Kalau tidak, aku akan meratakan keluarga Sangmu. Lancang. Sang Zenkun belum berbicara, dan seorang pemimpin klan di sampingnya berteriak, berani dan berani, begitu sombong, dan bahkan dengan sengaja turun ke keluarga Sang, Anda akan menemukan kematian. Orang tua itu akan menemui Anda. Setelah semua, Tuan klan bergegas langsung ke Felipe. Wow! Tembakan Qiu tua, anak itu sudah mati. Oh, berani bicara, mati saja. Tanpa tembakan pemilik, tembakan Qiu tua, cukup untuk membunuh bocah sombong itu. Untuk sementara waktu, suku-suku keluarga Sang mencibir. Namun, saat berikutnya, pemandangan menakjubkan terjadi, membuat mereka semua memiliki mata lebar. Bab 2637-2638. Anak sombong, hiduplah. Master Wali, Qiu Lao, terbang langsung, mengambil gambar sungai dan gunung besar, dan menabrak Felipe. Namun, warna Klauski acuh tak acuh, dan sedikit lengkungan sudut mulutnya berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyerang di depanku. Begitu suara itu jatuh, Felipe mengangkat tangannya, dan pedang unicorn di tangannya terangkat, memunculkan gelombang api yang berapi-api. Pedang naik dan kepala jatuh. Mendesis. Penonton sudah mati. Keluarga Sang, serta 5 penjaga utama lainnya dan Sang Zenkun, semua mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa mempercayainya.
Dan Tuan Klan yang bergegas ke tanah untuk pertama kalinya menyaksikan gelombang panas melewati lehernya, dan kemudian, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasakan penglihatannya mulai kabur dan miring. Bunuh dengan pedang. Semua orang ngeri. Pria muda bernama Felipe ini begitu kuat sehingga dia membunuh tuan dari keluarga Sang dengan pedang. Kiyu tua itu, bagaimanapun, juga seorang murid yang baru saja memasuki area kelima. Apakah kekuatannya sebanding dengan kekuatan murid biasa? Namun, sebelum Felipe, hanya ada pedang. Tuan perlindungan keluarga Sang, tapi itu masalahnya. Jika keluarga Sang seperti sampah semacam ini, maka hari ini, keluarga Sang telah sepenuhnya menghilang dari utara. Felipe berkata dengan acuh tak acuh, pedang unicorn api menjadi semakin makmur. Jiang Li sedang duduk di tanah saat ini, menyesuaikan tubuhnya dan mendapatkan kembali kendali atas peraturan. Pada saat ini, melihat Felipe membunuh Master Wali keluarga Sang dengan stroke, saya juga terkejut, diikuti oleh ekstasi. Orang asing murid selatan saya akhirnya keluar dengan kejahatan besar. Brother Klauski, Sang Zenkun bukan karakter yang sederhana. Kekuatannya sendiri sudah menjadi setengah murid-murid. Dia masih di wilayah ke-6. Ada 3 murid-murid raja di bawah tangannya. Hati-hati dan jangan berhasil. Jiang Li membuat pengingat. Felipe tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan Jiang Zuang, Anda optimis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memperlakukan saya, keluarga Sangnya tidak bisa. Kalimat ini secara alami didengar oleh Sang Zenkun. Pada saat ini, ia jatuh ke tanah, dan gambar hantu Qinglong di belakangnya selalu ada. Dia dengan keras berteriak, orang-orang fanatik yang berani, mendobrak masuk ke dalam keluarga Sang Mountain Villa saya, dan juga memenggal kepala-kepala keluarga Sang Huzuo saya. Akun baru dan akun lama dihitung bersama. Hari ini, saya, Sang Zenkun, di hadapan seluruh suku, pasti akan memotong Anda anak sombong dengan mulut merah dan gigi putih. Beri penghormatan kepada roh nagaku di langit. Namun, Felipe tersenyum acuh tak acuh dan berkata, keluarga Sang begitu tidak masuk akal. Awalnya, Sang Long adalah yang pertama memprovokasi, dan keterampilannya tidak sebaik yang lain. Saya telah memberinya cara hidup. Tidak ada yang salah. Sekarang, kamu mengikat putriku, aku Felipe datang ke penunjukan, Tuan Klan penjaga keluarga Sang, dan dia membuat gerakan membunuh, ingin memotongku, aku membalas pembunuhan itu, apa yang salah, bukankah keluarga Sang tidak? Wang Fa. Hahaha. Sang Zenkun tertawa dengan arogan dan berteriak, Wang Fa. Di utara, di sini, keluarga Sang saya adalah surga, dan keluarga Sang saya adalah raja. Bunuh saya lebih lama, potong tuan perlindungan saya akan memotong Anda. Felipe mengangkat alis dan berkata, karena ini masalahnya, apakah itu tidak ada habisnya? Tentu saja tidak ada habisnya. Sang Zenkun berkata dengan suara dingin, namun, keluarga Sang saya bukan keluarga yang kasar. Ini bukan bencana bagi istri dan anak-anak saya. Selama Anda berlutut hari ini dan bertahan, saya akan membiarkan putri Anda pergi. Mendengar kalimat ini, Felipe tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Sang Zenkun, tampaknya Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksudkan, Anda juga tidak mengerti situasi keluarga Sang saat ini. Setelah mendengar ini, Sang Zenkun mengerutkan alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Di mana keluarga Sang saya? Felipe tersenyum tipis dan mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, lusinan Mercedes-Benz hitam dan kendaraan komersial hitam membanjiri pintu masuk depan keluarga Sang Mountain Villa. Bang bang bang. Buka pintunya serentak. Di dalam mobil, dengan cepat melompat satu persatu pengawal berjas hitam, segera mengelilingi pintu masuk depan keluarga Sang Mountain Villa. Mercedes hitam dan semua pengawal membuat keluarga Sang tertegun. Sang Zenkun sedikit terkejut sejenak, tetapi diikuti dengan mencibir, hahaha. Felipe, apakah Anda memandang rendah keluarga Sang saya juga? Apakah Anda berpikir bahwa dengan pengawal ini, Anda dapat mengancam saya Sang Zenkun? Lagi pula keluarga Mulberry saya adalah keluarga teratas di Beiding City, dan keluarga Mulberry saya juga seseorang. Dengan marah. Di sekitar keluarga Sang Mountain Villa, tim penjaga dengan cepat bergegas keluar, semua bersenjatakan pistol, menghadapi pengawal berjas hitam di sana. Namun, Felipe menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, Sang Zenkun, apakah Anda pikir saya berani datang ke perjanjian, apakah Anda siap untuk ini? Kata-kata baru saja jatuh. Ledakan. Selusin tank tempur meraung, dan tiba-tiba muncul di pintu masuk depan villa. Laras hijau mencerminkan dinginnya pahit di bawah sinar matahari. Dan deru motor, menstimulasi gendang telinga orang-orang di sekitar. Di belakang selusin tank tempur ini, hampir 100 tentara berseragam bergegas saat ini, dan mereka bisa mengendalikan penonton dalam sekejap. Kelompok prajurit ini, semuanya pembunuh, dilukis dengan minyak di wajah mereka. Ini belum berakhir, langit, deru pesawat tempur. Swoosh!
Beberapa pesawat tempur, melewati dari ketinggian rendah di atas keluarga Sang Mountain Villa pada saat ini, secara langsung mengangkat gelombang udara, dan beberapa orang yang tak tertahankan jatuh langsung ke tanah. Dalam sekejap, kelompok anggota keluarga Sang di Villa Gunung keluarga Sang semua tertegun saat ini. Aku rumput. Apa? Apa situasinya? Tank tempur, pejuang, pejuang. Ibuku. Apa yang terjadi? Mengapa tim tempur elit datang ke rumahku? Bukannya bocah yang memanggilnya. Siapa dia, yang punya energi besar? Untuk sementara waktu, keluarga Sang memiliki banyak diskusi, dan semua yang ada di depan mereka membuat mereka merasa tidak benar. Wajah Sang Zenkun tampak kusam saat itu, melirik prajurit dan tank tempur, dan pesawat tempur menderu di telinganya. Dia menatap Felipe dan bertanya dengan suara dingin, apakah Anda menemukan ini? Felipe tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ya. Mendesis. Semua orang di keluarga Sang mengambil napas dalam-dalam dan tampak ketakutan. Dia benar-benar menemukannya. Ya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Mendengar ini, wajah Sang Zenkun juga menjadi gelap. Saya pikir pihak lain hanyalah anak yang bau, dan paling tidak ada kekuatan di belakangnya. Tapi sekarang, kekuatan dan cara yang ditunjukkan oleh pihak lain berada di luar imajinasi Sang Zenkun. Bukan orang biasa yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Meskipun keluarga Sang adalah keluarga terbesar di kota Beiding, dalam menghadapi kekuatan pertempuran seperti itu, ia juga harus mempertimbangkan identitas dan latar belakang satu sama lain. Felipe, apakah Anda ingin membiarkan keluarga Sang saya melepaskan ini? Sang Zenkun bertanya dengan marah. Felipe berkata dengan senyum tipis, Sang Zenkun, saya tidak punya niat untuk menjadi musuh keluarga Sang Anda. Saya membiarkan putri saya pergi, dan orang-orang saya mundur dari keluarga Sang. Terlambat. Sang Zenkun mencibir, bayi perempuanmu yang cantik, telah dikirim ke Kunlun Su oleh saya dan dijual ke administrasi umum Nonagon. Bab 2639-2640 Ledakan. Seperti guntur. Kata-kata Sang Zenkun tanpa sadar bergemuruh di tanah, yang membuat hati Felipe tidak dimaksudkan untuk secara khusus menargetkan jantung keluarga Sang, dan tiba-tiba menyebabkan kemarahan. Dia memiringkan matanya, dan niat membunuh muncul, dan wajahnya tampak seperti neter-neter. Dia bertanya dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakannya lagi? Hahaha. Sang Zenkun tertawa tinggi dan mengikuti sarkasme, Felipe, Anda harus mengatakan bahwa bakat putri Anda tidak sederhana. Afinitas dalam tubuh untuk kekuatan aturan sebenarnya telah mencapai sejarah administrasi umum Nonagon. Pertama, ini bibit yang bagus, jadi saya menjualnya ke administrasi umum Nonagon dengan harga yang sangat bagus. Suara itu baru saja jatuh. Tiba-tiba, angin dan ombak panas langsung menyapu tempat Sang Zenkun berdiri. Ledakan. Sang Zenkun mundur dengan tajam, matanya menatap, dan tempat berdiri aslinya langsung dipotong menjadi jurang yang dalam oleh pedang unikon di tangan Felipe. Ombak yang panas, seperti seekor ular, melayang ke sekeliling. Niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan bertarung. Aku tidak berniat untuk membunuh keluarga Sang, tetapi kamu Sang Zenkun, sial, sial. Felipe berkata dengan suara yang dalam, dan pedang unikon api di tangannya melontarkan orang merah yang menyilaukan. Tapak. Dia melangkah maju 2 langkah, matanya memerah, dan pertempuran mengerikan di dalam dirinya tampaknya menelan seluruh villa gunung keluarga Sang. Mengaum. Raungan rendah datang dari belakang Felipe. Unikon api yang tiba-tiba dipadatkan sekarang keluar dari udara, dan permukaan tubuh ditutupi dengan lapisan baju besi emas. Unikon api ini lebih ganas dan lebih besar dari unikon api yang sebelumnya dibayangkan oleh Felipe. Terutama tekanan energi yang agung, seolah menghancurkan dunia ini. Terlalu menakutkan. Persis seperti akhir dunia. Sang Zenkun bukan orang bodoh, tetapi sekilas, dia tiba-tiba membentak. Ini adalah kekuatan Raja Murid. Bocah seperti itu sudah menjadi raja para murid. Selain itu, menurut tingkat energi yang saling menjalin dan kekuatan reguler, dapat dinilai bahwa ini setidaknya adalah kekuatan Raja Murid di area kelima. Wajah Sang Zenkun tiba-tiba berubah, dan beberapa firasat buruk di hatinya. Dia tidak menyangka murid-murid selatan yang lain akan memiliki raja lain. Jiang Li, yang menyesuaikan tubuhnya jauh dari belakang, juga dinilai dari momentum yang diungkapkan oleh Felipe, ranah Raja Murid. Jiang Li sangat gembira dan berkata, bagus. Orang asing murid selatan saya, dan akhirnya seorang Raja Murid. Dan di sini, Felipe mengangkat pedang unikon di tangannya, berteriak pada Sang Zenkun, dan berteriak, keluarga Sang, aku akan menghancurkannya. Sang Zenkun mencibir, matanya penuh dengan niat membunuh, berteriak kepada Felipe, wah, apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan, bisakah Anda menjadi sombong? Ini keluarga Sang. Keluarga Sang bukan keluarga biasa di dunia sekuler, ada saya Sang Zenkun, yang berani mengucapkan kata-kata saya untuk menghancurkan keluarga Sang saya.
Sang Zenkun mengulurkan tangannya, melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi energi agung. Membunuh. Felipe tidak mengatakan apa-apa, seluruh orang tampaknya adalah pedang tajam yang meledak menjadi aliran api, menebas ke arah Sang Zenkun. Alis Sang Zenkun terpelintir, dan dia mengangkat tangannya, memukul bayangan Qinglong, meraung dan menggigit Felipe. Namun, niat membunuh Felipe tidak berkurang, dan pedang unicorn api terpotong di tangannya, dan gas pedang panas langsung memotong hantu naga biru. Dalam sekejap, pedang Felipe telah dipotong untuk Sang Zenkun. Sang Zenkun menendang tanah dengan keras dan naik ke udara. Pada saat yang sama, Felipe mengangkat tangannya ke tanah dan bersiap untuk meraih Felipe. Gemuruh. Seluruh tanah hancur, dan batu-batu yang rusak dan bata biru tiba-tiba mengosongkan, dan kemudian berhenti di sekitar Felipe. Bang bang bang. Diikuti, puing-puing ini seperti peluru dan ditembak ke arah Felipe. Wajah Felipe tenggelam, dan api besar unicorn pantom di belakangnya tiba-tiba menunjukkan cakar besar, memegang Felipe di telapak tangannya dan melindunginya. Kerikil yang menyerupai peluru artileri semuanya terkonsentrasi pada baju besi emas di permukaan unicorn, membuat suara rapuh. Mengaum. Felipe mengangkat pedang panjang di tangannya, api unicorn mengangkat kepalanya, sepasang mata merah membakar api, membuka piring besar darah mulut, dan menyemprotkan api langsung ke Sang Zenkun yang tergantung di udara. Ledakan. Seluruh langit tenggelam oleh nyala api. Suku-suku di bawah keluarga Sang ingin melarikan diri pada saat ini. Namun, penjaga Chen yang telah lama ditunggu-tunggu dan preman Theo Zander bergegas masuk dan melancarkan pertarungan putus asa dengan penjaga keluarga Sang. Di tanah, menjadi berantakan. Di sini, Sang Zenkun mengangkat tangannya, dan bayangan naga hijau di belakangnya tiba-tiba memadatkan penghalang skala biru di depannya untuk menahan api besar. Untuk sesaat, langit ditutupi dengan crimson dan cian. Sang Zenkun tampak kusam, menatap Felipe, yang bersusah payah untuk membunuh di bagian bawah, dan berteriak, tampaknya Anda benar-benar memiliki kekuatan, tetapi bahkan jika ada, itu sia-sia. Di sini, saya Sang Zenkun tidak terkalahkan. Dengan kemarahan Sang Zenkun, dia mengorbankan triknya, mengangkat tangan kanannya, dan meraih awan tebal langit. Langit awan gelap tampaknya dihisap oleh Raja Iblis saat ini, dan tiba-tiba melonjak ke bagian atas kepala Sang Zenkun, dan kemudian membentuk pusaran besar. Seluruh lapisan awan penuh dengan guntur. Sang Zenkun berteriak, kematian. Diikuti, tangan kanannya menghantam Felipe di tanah. Awan jatuh tiba-tiba membentuk panah besar, yang juga ditutupi oleh guntur biru dan putih dan menembaki Felipe. Pukulan mengejutkan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh desa pegunungan. Mata Sang Zenkun juga mencibir lagi dan lagi, dia sudah bisa memprediksi akhirnya. Namun, Felipe di atas tanah menatap awan dan panah yang ditembakkan dari langit, dan hanya awan dan panah dengan kekuatan guntur di matanya. Sudut mulutnya tersenyum dengan acuh tak acuh, dan kemudian momentum seluruh orang tiba-tiba naik. Felipe merentangkan tangannya dan menggambar lingkaran di atas kepalanya. Pedang unicorn api di tangannya juga melayang, tiba-tiba berubah menjadi 10 pegangan, tergantung di atas kepala Felipe. Pedang unicorn api 10 tangan berkedip dengan udara berapi-api pada saat ini, dan kemudian di bawah Felipe, menembak ke arah panah Changyun. Swoosh! Pedang unicorn api 10 tangan, seakan memotong langit, tiba-tiba memotong ke awan dan panah. Gemuruh. Sebuah ledakan besar, momen ketika pedang unicorn api bertabrakan dengan awan dan panah, secara langsung memicu visi langit dan bumi. Teror. Ada tekanan energi bencana di mana-mana. Kekuatan guntur yang runtuh dan api langsung menghancurkan langit, dan menghancurkan langit dengan awan besar. Sinar matahari jatuh dari lubang saat ini. Melihat pemandangan ini, alis Sang Zenkun terpelintir, dan matanya penuh mata tajam, berkata, sedikit artinya, tetapi mereka semua adalah Dail kecil, orang tua itu ingin membunuhmu, dia pasti akan membunuhmu. Felipe tersenyum dan berkata, Sang Lao Gou, kalimat ini akan dikembalikan kepadamu dengan utuh, aku juga ingin membunuhmu.